Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Dar Al Hikmah Menes Pandeglang. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Juga segenap pendengar channel Dar Al Hikmah, wabil khusus segenap wali santri di mana saja berada. Kita jumpa kembali dengan kajian kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul ibadi ilallah ta'ala nazirin nasi wa aqdalul a'mali idkhalus sururi qalbil mu'minin aw yaksifu anhu qarban aw yaqdi lahu layla. Faddal tarjim. Manusia dan amal yang paling utama ialah menanamkan rasa gembira di hati orang mukmin yang dapat menghilangkan rasa lapar bagi seseorang atau meringankan beban derita seseorang atau menurunkan beban seseorang, dan juga perkara yang sangat terjadi dan tercela yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan petaka bagi sesama mukmin. Maksud mendatangkan kepada sesama mukmin ialah hal yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, harta benda maupun jabatan. Bagaimanapun juga agama kita selalu menganjurkan agar kita saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan saling agama menghargai. Ashkuruk ala ihtimamikum. Subhanallah. Kajian Nasaihul Ibad, nasihat buat segenap manusia. Berbicara manusia, siapa saja, bukan hanya umat Islam. Siapa saja manusia, sebab agama kita ada unsur kebaikan. Islam mengajarkan untuk cinta dan kasih sayang. Itulah Islam. Pada makalah yang ketiga, perhatikan. Allahu a'lam bimuradih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala. Insyaallah nanti kita akan membahas dalam bahasa Arab itu ada istilah ismun tafdhil. Artinya sesuatu yang amat sangat istimewa. Dalam bahasa Arab, hubbu itu cinta. Tapi ismun tafdilnya ahabbu, berarti aku sangat cinta. Wah, itu bahasa Arab tuh. Qabihun, jelek. Akbahun, lebih jelek. Jamilun, cantik. Ajmalun, lebih cantik. Waduh, itulah bahasa Arab. Qasirun, pendek. Aqsarun, lebih pendek. Ismun tafdil. Jadi kata Rasul, manusia yang amat sangat dicintai oleh Allah, anfauna sulinnas, hidupnya bermanfaat untuk sesama manusia. Sesama manusia. Cuma kalau yang beriman kepada Allah akan mendapat rahimnya Allah, cinta kasih sayangnya nanti di akhirat. Tapi yang tidak beriman kepada Allah, walaupun dia cinta kasih sayang di dunia, tidak mendapat rahimnya Allah karena tidak beriman kepada Allah. Ada nggak teman-teman non-muslim yang baik? Ada. Betul?
Ada. Artis Amanda Manopo. Wah. Dia bangun masjid. Padahal agamanya bukan agama Islam. Baik nggak? Baik. Maka kita jangan kalah dengan mereka. Kita pun harus bangun masjid. Bangun masjid. Insya Allah. Yang kedua, wa afdalul amali. Afdal. Tadi isim apa? Tafdil. Isim apa sayang? Tafdil. Asal kata dari faddola, artinya utama. Afdalu berarti lebih utama. Al-a'mal, yang paling utama beramal itu idkhalus surur ala qalbil mu'minin yatrudu anhu jau'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdilahu dainan. Yang kedua, orang yang amat sangat istimewa di hadapan Allah. Bagaimana orang itu bisa membahagiakan orang lain yang kena musibah, yang kena ujian dari Allah. Apalah contohnya banyak. Kemarin di Jakarta kebanjiran. Gara-gara ada Ustadz Akbar. Di mana Akbar duduknya? Tadi Rijal pengen ngikut ke Jakarta, nambah banjir kayaknya. Iya. Jadi kita bisa membantu orang sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah anak-anak Abi santri Dar El Hikmah ada yang jadi ulama besar. Amin. Ada yang jadi kiai besar. Amin. Ada yang jadi pejabat. Amin. Ketika Allah takdirkan jadi pejabat, ingat hadis ini. Ingat pesan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idkhalus surur. Bagaimana kita membahagiakan seseorang? Di antaranya ketika qalbin mu'min yatrudu anhu jau'an. Ketika hatinya gundah gulana karena nggak punya beras. Jau'an karena lapar, haus. Nah, disinilah dibangun kebiasaan diawali dari pondok pesantren. Istilahnya, kalau ada bapak ibunya yang nengokin kan bawa timbel, betul? Awas kalau pelit. Awas kalau dimasukin ke peti. Bahaya. Nggak bakal aman. Gemboknya sama Aksa dibongkar. Di situ ada berbagi rasa. Kan nanti kalau ada anak santri yang orang tuanya belum nengok, orang tua yang lain nengok, bawa timbul dia makan sendiri, perasaan nggak tuh yang lainnya? Perasaan dong. Nasib orang tua gua nggak datang. Ya, maka di situ berbagi rasa. Jangan ditaruh di lemari, ya. Kulhum, ayo makan. Kulhum. Ada yang dari mana daerah selatan bawa toe sama gegemblong, ya. Ada yang dari gunung sekarang lagi musim rambutan. Nggak banyak sih, cuman bawa 5 karung gitu. Kulhum makan. Idkhalus surur, membahagiakan orang yang sedang diuji oleh Allah, diantaranya ketika perutnya lapar. Sebab kalau perut lapar, bahaya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kadzal fakru ayyakuna kufra. Terkadang orang yang fakir bisa mengakibatkan kufur. Bisa jadi dia menjual akidahnya. Bisa jadi dia menjual agamanya. Kenapa? Karena perutnya kosong. Ada orang yang ngasih, ada misi, kamu harus masuk agama lain. Mau nantinya. Karena perutnya kosong. Disiksa nggak sama Allah? Disiksa. Tapi nanti di akhirat, orang fakir yang menjual akidah tadi tetap disiksa sama Allah. Tapi Allah mencari dulu orang kaya muslim di samping kiri kanan depan belakangnya yang tidak peduli dengan tetangganya yang perutnya kelaparan. Tuh. Maka disinilah kita Dar El Hikmah, misi kita apa? Saling asah, saling asuh, saling asuh. Ulangi 1, 2, 3. Saling asah, saling asih, saling asuh.
Shallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah, itulah darah hikmah. Tapi jangan cuma di bibir, masukin ke hati. Kalau ngomongkan cuma di bibir, saling asa, saling asuh, saling asih, tahu-tahu berantem, tahu-tahu saling caci, saling maki, berarti ucapannya bohong. Jelema bohong, makamna bolong, keluar bangkong jadi bobong. 1, 2, 3. Jelema tukang bohong, makamna bolong, keluar bangkong jadi bongkong. Bongkong. Iya, kalau bobongkongnya kayak artis cantik, habis samperin. Ya, tapi kan, kan main. Tuh. Yang kedua, aw yakshifu anhu karban. Dia sedang kesusahan. Susah, Masya Allah. Dia menunggu kiriman dari orang tuanya, dia nender tuh di JP, mana di PG, nyender, PG Banat, PG Banat. Dia bilang, sekian lama aku menunggu kiriman orang tuaku, terere. Anak abi yang terere, abi yang nyanyi ya. Sekian lama aku menunggu kiriman orang tuaku. Ada nggak santri yang begitu? Ada. Mana orangnya? Orangnya mana? Belakang kayaknya ya. Akhirnya karena kiriman orang tuanya lambat, suruh adzan juga adzannya hayalah sholat. Berombak suaranya. Orang lain jajan di koperasi Banat, dia sendiri aja ngegigitin jari. Giginya habis digigitin. Baju ujungnya gigit juga. Bukan main. Datang santri Banat malah ngedek. Emang enak begitu. Kalau punya teman kayak begitu, diapain? Apain? Cari biawak ke belakang. Sin. Jadi yakshifu anhu karban. Manusia kadang-kadang ada kesusahan. Karena manusia di alam dunia tinggalnya bukan di surga. Surga ini tempat ujian dari Allah, betul? Ujian orang tua belum dapat rezeki, belum ngiriman, ujian. Mana tabungan habis. Sampai ada yang ngejual peci segala. Mana pecinya nggak laku, orang separuh merah, separuh hitam. Mana peci Rijal, mana Rijal. Emang laku dijual peci Rijal? Peci Karamat. Karban, kesusahan, susah. Itulah manusia di alam dunia. Jangan disangka orang yang banyak hartanya gembira. Sebaliknya orang miskin justru akan menemukan kegembiraan. Wah, orang kaya itu susah kalau mau tidur. Security di depan satpamnya harus dia periksa. Jaga nggak nih satpam 24 jam. Udah gitu pagarnya diperiksa, kuncinya diperiksa. Udah gitu binatang anjingnya depan pagar diperiksa juga. Udah gitu pintu rumahnya, pintu utamanya diperiksa juga. Udah gitu kamar tidurnya diperiksa juga. Naruh emas intan permata di lemari, lemarinya diperiksa juga. Udah gitu emasnya dimasukin ke kotak kecil di lemari, diperiksa juga. Susah nggak jadi orang kaya? Susah, apalagi orang miskin. Oi, dengerin miskin. Wajah-wajah calon-calon kaya semua, amin. Insya makanya jangan lupa berbagi rasa dengan orang-orang yang sedang kesusahan. Pinjemin dulu teman yang belum punya dapat jajan dari orang tuanya. Jangan pelit. Kalau pelit buntut kasiran, cap jahe, merege hese. Nggak boleh. Yang ketiga, awyak dilahu dainan. Dia berbagi dengan orang yang tidak mampu membayar hutang. Hutang.
Ditagih jawabannya tarso, entah besok. Ditagih lagi tarso, entah besok. Ayo begitu ditagih, mana utang lu? Kumis depan. Emang ada kumis di belakang? Kumis pasti di depan. Sedangkan itulah manusia. Kalau hidup, ada yang punya utang. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Abi punya utang? Punya Rasulullah utang. Punya bagian daripada sunatullah. Sebab semuanya ada pedagang yang nggak ngelarisan acan, betul. Petani mau panen kena banjir, nggak jadi panennya, betul. Dunia perkiaian, perceramahan juga ada SO, sepi order. Ada semua manusia. Jadi sunnah utang piutang. Tapi jangan lupa bayar. Selanjutnya wa khaslatani la syai'a akhbasu minhuma asyirku billahi wa durubil muslimin. Ulangi lagi. Wa minhuma asyirku billahi wa durubil muslimin. Kepaksa. Kenapa nyebut Allahnya kepaksa? Coba wa khaslatani, tarjim semuanya, ayo. Wa khaslatani hamba. Ulangi 1 2 3. Tarjim. Hamba yang dan amal yang paling utama ialah menanamkan rasa gembira di hati orang mukmin dan dapat menghilangkan rasa harapan bagi semua agar menghilangkan beban kita. Dan kedua perkara yang sangat jelek yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan neraka bagi semua mukmin. baik, syukran. Selanjutnya kata Rasul, perbuatan yang khabis. Khabis itu buruk, jelek, tidak ada artinya di hadapan Allah, tidak ada gunanya di hadapan Rasulullah SAW. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ingat, catat anak-anak Abi, syirik terbagi dua. Satu, syirkul bil i'tiqad. Yang kedua, syirkul bil a'mal. Yang pertama, syirkul bil i'tiqad, benar-benar menyekutukan Allah, keyakinannya tidak beriman kepada Allah. Tidak percaya Allah, tidak percaya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, tidak percaya Al-Quran, tidak percaya hari akhirat, malaikat, surga dan neraka, nggak percaya. Syirku billah, menyekutukan Allah. Dia sembah malah apa yang dia ciptakan. Dia sembah patung, dia sembah pohon, dia sembah ini dan itu. Yang kedua, syirkul bil a'mal. Masih khafif, masih ringan. Siapa mereka? Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhirat. Tapi juga percaya kepada benda yang lain. Wow, hati-hati nih. Untung di dompet gua, di dompet saya ada kulit macan. Kalau enggak tadi nyebrang jalan ketabrak mobil. Untung pakai cincin, kalau enggak si Lilis kagak demen sama gua. Ada namanya Lilis di sini. Tuh. Iya. Wah, untung di rumah ada keris peninggalan almarhum kakek. Kalau enggak gempa udah hancur rumah. Hati-hati. Problem sedikit, bukan tafakkur, tadabbur kepada Allah. Bukan curhat kepada Allah. Larinya ke sono, ke Mbah Jamrong. Minta pelet. Kenapa kata Rijal? Saya diputus sama oh gitu maksudnya. Putus. Nah, jadi mintanya sama setan. Hati-hati. Kenapa tukang bubur di sana laris? Usut tinggal usut, ternyata sendoknya dikencingin sama Mbah Jamrong di sono.
nggak dicuci lagi air kencingnya, pantas laris mintanya sama setan. Tidak ada santri Darul Hikmah tetap minta sama Allah. Curhat malam bangun sama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku minta keluasan hati untuk menentukan antara sakmat dan kemod. Pilih mana ya Allah? Sementara sakmat wajah kulitnya keputih-putihan, kemod hitam manis. Mimpi dia tuh tidurnya kecebur oli, oh berarti sakmat yang dipilih sama dia. Gitu. Mimpinya kecebur oli hitam apa putih? Yang hitam tadi kemod apa sakmat? Sakmat berarti pilih tenang aja. Tuh ya. Jadi syirku bil i'tiqad, ada syirku bil a'mal. Jadi tetap sama Allah disiksa. Walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, walaupun dia zikir. Tapi percaya dengan dukun-dukun. Percaya dengan yang lain. Beda dengan minta doanya, beda. Kalau minta doa sama orang alim yang dipandang dekat dengan Allah. Yang terakhir, waduru bil muslimin, orang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang mendatangkan petaka bagi umat manusia, bagi umat muslimin. Mentang-mentang kebeli mobil baru, motor baru, padahal kreditan. Suara knalpotnya dibuka biar suaranya kedengar kayak 17. Dia betet bunyinya apa? Pulang nonton jam 1 pagi, masuk kampung, nenek-nenek lagi tahajud, ngaco bacaannya. Kata nenek-nenek, inna sholati wa sujuki wa yamaha, dia bilang gitu. Ngaco bacaannya, ngaco gara-gara suara kenal. Iya, kalau santri-santri Darul Hikmah orangnya soleh-solehan. Kalau ngedengar suara knalpot begitu dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan tuh anak muda yang pakai motor suara knalpotnya ngeganggu umat manusia. Mudah-mudahan besok diberikan hidayah dan taufik, kesaringan knalpotnya dipakai lagi. Al-Fatihah. Kira-kira begitu enggak? Enggak. Paling-paling yang sono mah begitu ngedengar knalpot modal lo isukan. Mampus lo besok. Orang sono. Kalau anak-anak abi mah enggak soleh semua, amin. Paling dibacain suratul innalillahi. Iya, berarti kan mengganggu sama yang lain. Orang lagi ngapalin imbriti, di sampingnya malah pada nyanyi. Imbriti yang ngapalin, di PG perempuan, di PG banat, di sana ya, Masya Allah, ngapalin. Sebelah kirinya malah nyanyi. I used to be my number one. I bet tonight you'll say about your offer. I know. Waduh. Ngeganggu enggak? Ganggu dong, ganggu. Iya. Ganggu walaupun nggak ngerti. Iya. Datang lagi banin, orang lagi ngapalin Quran akbar. Datang ngeganggu apa? Hayang kawin, win, hayang kawin. Kelas 3 SMP hayang kawin, tweet loh. Kawin, nyanyi hayang kawin. Baru kelas 3, ya. Mengganggu nggak tuh? Ganggu. Jadi kita simpulkan kajian kita Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah Syekh Abdul Qadir Wali
syafaat Nabi Muhammad bi'idnillah wa ridallah kini